Saya pernah mengenal seorang pria, sebut saja namanya Jimmy. Jimmy punya berbagai lini bisnis yang sedang berjalan. Kapanpun, jika Anda bertanya apa yang sedang dikerjakan, dia akan menyebutkan dengan cepat beberapa nama perusahaan yang berkonsultasi dengannya. Atau dia akan menjelaskan sebuah aplikasi kesehatan yang sedang dia carikan investor murah hati agar mau menanam saham. Atau dia didaulat menjadi pembicara utamanya. Atau bagaimana dia memiliki gagasan tentang suatu jenis pompa gas yang lebih efisien yang menyebutnya menjadi miliarder. Pria ini selalu beredar, selalu menyala-nyala, dan jika Anda memberinya 1 inci saja celah percakapan di siang hari, dia akan menceramahi Anda tentang betapa mendunia pekerjaannya, betapa brilian ide-ide terbarunya, dan dia akan dengan mudah menyebutkan nama-nama sederet tokoh, seakan-akan Anda sedang berbicara dengan seorang reporter tabloid. Jimmy adalah pribadi yang positif di setiap waktu, selalu termotivasi, selalu bekerja dengan sudut pandang yang jelas, seorang yang dipandang sebagai go-getter, tulen. Apa coba maksudnya go-getter? By the way, di balik itu semua, Jimmy adalah seorang bajingan. Hanya bicara, tidak ada aksi. Sebagian besar waktunya diisi dengan mabuk-mabukan dan menggamburkan uang di bar dan restoran ternama, seraya berusaha memukau orang dengan ide bisnisnya. Jimmy adalah seorang penipu profesional, menghidupi keluarganya dengan uang haram, sama seperti orang lain yang tinggal di kota, memutar-mutar ide palsu tentang gemilangnya teknologi masa depan. Tentu, kadang dia juga berupaya atau mengangkat telepon dan membuat tawaran dengan mengatasnamakan orang-orang penting dan nama-nama lain hingga kehabisan nama untuk disebut. Tapi tidak ada yang pernah terwujud, tidak satu pun. Usahanya berkembang menjadi sesuatu. Ya, meskipun demikian, pria ini telah melakukan selama bertahun-tahun, membiayai pacar-pacarnya dengan uang dari banyak saudara jauhnya hingga usia mendekati kepala 3. Kacaunya, Jimmy merasa nyaman-nyaman saja. Kepercayaan dirinya tak lebih hanya waham dalam otaknya. Ia menyayangkan orang-orang yang menertawakan atau menutup telepon darinya. Sebab dalam hidup mereka, baginya, orang-orang yang mencemooh ide bisnis gedungannya itu terlalu bodoh dan tidak berpengalaman untuk memahami kejeniusannya. Orang-orang yang menuding gaya hidup mabuknya semata cemburu kepadanya, mereka adalah para haters yang iri akan kesuksesannya. Jimmy memang menghasilkan uang, meskipun biasanya melalui cara-cara yang tidak jujur, seperti menjual ide bisnis orang lain yang diakui sebagai miliknya, atau memperdaya orang lain agar memberi pinjaman, atau parahnya menghasut seseorang agar menyerahkan saham perusahaan startup mereka. Namun sebenarnya sesekali ia dibayar untuk melakukan public speaking mengenai apa saya bahkan tidak bisa berani membayangkan bagaimana jika Jimmy itu public speaking. Yang paling penting adalah parahnya ketika Jimmy meyakini omong kosongnya sendiri. Khayalannya seolah-olah seperti anti peluru, sehingga jujur orang sulit marah padanya, justru malah terkagum-kagum. Di era 1960-an, meningkatnya penghargaan diri, berpikir dan berperasaan positif tentang diri sendiri sangat ngetren di ranah psikologi.
Peneliti menemukan bahwa orang-orang yang menilai dirinya tinggi pada umumnya menunjukkan kinerja yang lebih baik dan membuat lebih sedikit masalah. Banyak peneliti dan pembuat kebijakan pada saat itu sampai pada keyakinan bahwa meningkatnya penghargaan diri penduduk dapat menuntun pada beberapa keuntungan sosial yang nyata. Kejahatan yang semakin menurun, catatan akademis yang semakin membaik, lapangan pekerjaan yang semakin luas, defisit anggaran yang semakin rendah. Sebagai hasilnya, di awal dekade berikutnya, 1970-an, praktik penghargaan diri mulai diajarkan oleh para orang tua, ditekankan oleh para terapis, politis, dan guru, serta dilembagakan dalam kurikulum pendidikan. Great Inflations atau gelas pembongkokan sebagai contohnya diselenggarakan untuk membuat anak-anak yang prestasinya kurang maksimal tidak terlalu merasa kecewa dengan rendahnya pencapaian mereka. Penganugerahan atas penghargaan dan partisipasi mereka beserta trofi palsu diciptakan untuk serangkaian kegiatan yang tak terlalu menarik dan mudah ditebak. Anak-anak diberi pekerjaan rumah yang konyol, seperti menuliskan semua alasan mengapa mereka adalah pribadi yang istimewa, atau 5 hal yang paling mereka sukai tentang diri mereka sendiri. Pastor dan pendeta berkata, meyakinkan seluruh jemaat bahwa setiap dari mereka adalah istimewa di hadapan Tuhan dan ditakdirkan untuk menjadi lebih baik. Tidak sama seperti orang kebanyakan. Seminar bisnis dan motivasi mengatakan berulang kali mantra paradoks yang sama. Setiap dari antara kita dapat menjadi luar biasa dan teramat sukses. Namun bergantilah generasi berikutnya dan terbacalah sebuah data yang berkata, tidak ada dari kita yang istimewa. Ternyata sekadar merasa bahagia atas diri Anda sendiri tidak berarti apa-apa, kecuali jika Anda memiliki satu alasan yang bagus untuk merasa bahagia atas diri Anda sendiri. Pada kenyataannya, kemalangan dan kegagalan sungguh berguna dan bahkan diperlukan untuk membangun seseorang menjadi orang dewasa yang tangguh dan sukses. Faktanya, mengajar orang untuk meyakini bahwa mereka istimewa dan merasa baik tentang diri mereka sendiri dengan alasan apapun tidak lantas menjadikan mereka suatu populasi yang penuh dengan Bill Gates dan Martin Luther King. Ini justru menciptakan satu populasi penuh dengan pria seperti Jimmy. Ya, Jimmy sang pendiri perusahaan yang terbuai delusinya sendiri, yang mengisap ganja setiap hari dan tidak memiliki keterampilan menjual yang nyata, selain berbicara pada dirinya sendiri dan meyakinkannya. Jimmy tipe pria yang meneriaki rekan kerjanya dengan alasan kurang dewasa, dan kemudian menggunakan kartu kredit perusahaan hingga batas maksimal Deli Bernadette demi membuat beberapa model Rusian terkenal. Jimmy yang dalam waktu singkat dijauhi bibi-bibi dan pamannya karena terus meminjam uang. Ya, dialah Jimmy yang percaya diri dan memiliki penghargaan diri yang tinggi. Jimmy yang menghabiskan banyak waktunya untuk berbicara mengenai betapa baiknya dia sehingga dia lupa untuk benar-benar melakukan sesuatu. Yang menjadi masalah dengan gerakan peningkatan penghargaan diri ini adalah bahwa ukuran yang digunakan berdasarkan pada seberapa positif orang melihat diri mereka sendiri. Namun, ukuran yang benar dan akurat untuk penghargaan diri seseorang sungguh terletak pada bagaimana orang tersebut memahami aspek-aspek negatif dari diri mereka sendiri. Ya, jika seseorang seperti Jimmy merasa sungguh baik selama 99% dalam hidupnya, meskipun hidupnya hancur berantakan di sekelilingnya, lalu bagaimana itu menjadi alat ukur yang valid untuk sebuah hidup sukses dan bahagia? Jimmy merasa istimewa, itu saja. Dia merasa seakan-akan layak mendapat hal-hal baik tanpa berusaha.
Dia percaya diri bisa menjadi kaya tanpa harus bekerja. Dia percaya diri dapat disukai dan menjalin hubungan yang baik tanpa pernah membantu seorang pun. Dia juga percaya diri berhak memiliki suatu gaya hidup yang luar biasa tanpa pernah mengorbankan apapun. Orang-orang seperti Jimmy begitu terpaku pada perasaannya. Perasaan di mana membuat mereka nyaman karena berhasil mengelabui diri mereka sendiri hingga yakin bahwa mereka sedang menyelesaikan hal-hal yang besar bahkan ketika mereka tidak melakukannya. Mereka yakin mereka adalah pembawa acara yang brilian di atas panggung, padahal mereka seorang yang sedang membodohi diri mereka sendiri. Mereka menyebut diri mereka motivator dan menggalang dana untuk membantu sesama. Walau masih berumur 25 tahun dan belum pernah melakukan hal mendasar apapun dalam kehidupan mereka. Orang-orang tersebut menampilkan sebuah kepercayaan diri di level delusional. Kepercayaan diri semacam ini bisa menarik orang lain, setidaknya untuk sementara waktu. Dalam beberapa contoh, orang-orang dengan tingkat kepercayaan diri seperti ini menulari dan membantu orang-orang di sekitarnya merasa lebih percaya diri. Benar atau tidak? Di luar sana, semua tipuan Jimmy sama. Saya harus mengakui bahwa kadang menyenangkan bergaul dengannya. Ada juga beberapa orang akan merasa tidak bisa dikalahkan saat berada di dekatnya. Namun, yang menjadi persoalan dengan model kepercayaan diri semacam ini adalah bahwa ini membuat mereka perlu selalu merasa bahagia atas diri mereka sendiri, walau harus membuat orang-orang di sekitarnya terganggu. Dan karena orang-orang yang seperti itu selalu harus merasa bahagia atas dirinya sendiri, mereka akhirnya menghabiskan sebagian besar waktunya hanya untuk berpikir tentang diri mereka sendiri. Padahal di luar semua itu dibutuhkan energi dan usaha yang besar untuk meyakinkan diri Anda sendiri bahwa tahi yang Anda keluarkan itu tidak bau busuk, apalagi jika Anda benar-benar tinggal di sebuah kakus. Ya, begitu orang-orang macam ini mengembangkan pola pikir yang secara konstan menafsirkan segala yang terjadi di sekitar mereka melulu untuk membuat mereka makin jemawa. Akan sesupur sulit rasanya untuk menghentikan itu. Setiap ajakan untuk menggunakan alat akal sehat hanya dipandang sebagai ancaman terhadap superioritas mereka dari pihak lain yang mereka anggap tidak dapat mengimbangi dalam tanda kutip kepintaran, bakat, kegantengan, atau kesuksesan mereka. Ya, itulah kehidupan. Apa yang diyakini Jimmy dan orang-orang sepertinya membuat mereka diselubungi semacam gelembung narsistik, membelokkan apa saja dengan cara tertentu demi semakin meneguhkan dirinya. Orang-orang yang merasa seperti ini memandang setiap kejadian dalam hidup mereka entah sebagai suatu peneguhan atau ancaman terhadap keagungan mereka sendiri. Jika suatu hal yang baik terjadi kepada mereka, itu karena perbuatan mereka. Jika suatu hal buruk terjadi kepada mereka, itu karena seseorang cemburu dan mencoba untuk membuat mereka terlihat buruk. Orang-orang istimewa ini bebal. Mereka menyesatkan diri sendiri dengan masuk ke dalam apapun yang bisa memuaskan rasa superioritas mereka. Mereka mempertahankan pandangan mental mereka di atas segalanya, bahkan jika kadang itu menuntun mereka bersikap kasar secara fisik atau emosional terhadap orang-orang di sekitar mereka. Meyakinkan diri sebagai makhluk yang spesial merupakan sebuah strategi yang gagal. Ini hanya membuat Anda tinggi alias nge-fly, tapi itu bukan kebahagiaan. Pengukuran yang benar tentang penghargaan diri seorang
bukan pada bagaimana seorang tersebut merasa pengalaman positifnya, namun lebih bagaimana dia merasakan pengalaman negatifnya. Seseorang seperti Jimmy bersembunyi dari permasalahannya dengan mengarahkan kesuksesannya sendiri di setiap kesempatan. Dan karena dia tidak bisa menghadapi masalahnya, entah sebaik apa dia menilai dirinya sendiri, ia menjadi lemah. Seseorang yang benar-benar memiliki penghargaan diri yang tinggi, mampu melihat bagian negatif dari pribadinya secara blak-blakan. Ya, kadang saya tidak bertanggung jawab soal uang. Benar, kadang saya melebihi kesuksesan saya sendiri. Ya, saya terlalu bersandar kepada orang lain dan seharusnya saya lebih mandiri. Kemudian bertindak untuk memperbaikinya. Sangat luar biasa, bukan? Namun orang yang keblinger dengan dirinya sendiri karena mereka tidak mampu mengakui masalah mereka sendiri secara terbuka dan jujur, justru tidak bisa memperbaiki hidup mereka dengan cara yang tahan lama atau bermakna. Mereka semakin tertinggal karena mengejar hal yang bertambah tinggi dan mengakumulasi tingkat penyangkalan yang semakin besar. Namun, pada akhirnya, kenyataan akan menghantam Anda dan masalah-masalah yang mendasar akan menampakkan dirinya lagi. Kali ini dengan lebih jernih. Ini hanya perkara kapan dan seberapa sakit itu nantinya.